Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Sudah. Terima kasih ketua kelas. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sehat? Sehat. Senang? Senang. Happy? Happy. Oke, sebelum kita mulai, ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu satu-satu. Nanti tungkat tangannya ya. Akmal? Hadir. Abni? Hadir. Almora? Ibu. Hadir. Najwa? Ibu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, materi kita sebelumnya siapa yang tahu? Kita mulai sedikit materi sebelumnya. Peredaran darah, Bu. Iya, peredaran darah. Siapa yang tahu apa saja organ peredaran darah? Saya, Bu. Ya, Ada jantung, ada pembuluh darah, ada darah. oke, ada jantung, Ada pembuluh darah, ada pembuluh darah, ada darah. Nah, siapa yang tahu apa fungsi pembuluh darah? Saya, Bu. Iya, Bella. Darah berfungsi mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Iya, mantap. Berarti kalian ada belajar. Pembuluh darah berfungsi mengantarkan darah ke tubuh. Baik. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang baru, yaitu tentang sistem pernapasan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Yang kedua, siswa dapat membuat alat peraga proses pernapasan dan mekanismenya. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis gangguan pada sistem pernapasan. Itu tujuan kita hari ini. Nah, siapa yang tahu bagaimana ya cara kita bernafas? Dengan menghirup oksigen. Dengan menghirup oksigen dan oksigen itu apa ya simbolnya? O2. Kalau karbon dioksida? O2. Melalui apa kita bernafas? Hidung dan mulut. Coba praktekkan. Hembuskan. Seperti itu ya kita bernafas ya? Ya. Nah, apa sih kaitan materi lama kita dengan materi kita yang baru hari ini yang akan kita pelajari? Kaitannya yaitu pernapasan itu bekerja sama dengan peredaran darah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Kedua sistem ini saling ketergantungan, bergantung dan memiliki peran yang sangat penting dalam proses metabolisme. Pada setiap pembelajaran kita nanti, itu ibu akan melakukan penilaian. Itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, apa kaitan pembelajaran kita hari ini? Di setiap pembelajaran kita nanti, di setiap kegiatan kita itu kita masukkan P5. Apa itu P5? Apalagi bergotong royong, mandiri, berlalu kreatif. Oke.
Nah, coba sekarang berdiri semua. Kita akan breaking P5. P5 itu pelajar, problem, ada sih? Nah, kita akan berdiri semua. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan Maha Mulia. Berbudi era global, memperkaya mandiri, kreatif dan bermakna. Oke, duduk lagi. Siapa yang tahu apa itu pernapasan dulu? Belum masuk ke sistem. Pernapasan atau respirasi. Coba lihat di buku halaman 105. Coba lihat apa itu pernapasan atau respirasi. Pengambilan oksigen dan apa lagi? Dan mengeluarkan karbon dioksida. Manusia itu bernapas menghirup udara dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Sekarang siapa yang tahu sistem pernapasan? Apa itu sistem pernapasan? Karena kami apa sistem? Martulis. Adalah supaya organ yang bekerjasama untuk memasuk oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya, sistem pernapasan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk memasuk oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Coba kamu bayangkan kalau tubuh kita itu kita ibaratkan seperti mesin. Agar mesin itu bisa beroperasi dengan baik, bekerja dengan baik, apa yang dia butuhkan? Bakar yang dia butuhkan. Nah, oksigen inilah yang dia butuhkan. Sistem pernapasan inilah yang bertugas untuk memasuk bahan bakar ke seluruh tubuh. Kalau kita ibaratkan kita sebuah mesin. Sistem pernapasan inilah yang memasuk bahan bakar ke dalam tubuh kita. Yang dikatakan sistem pernapasan, sistem itu melibatkan organ Diana. Organ, jadi nggak bekerja sendiri. Jadi yang dikatakan sistem itu dia bekerja sama, saling bekerja sama. Nah, organ apa saja yang ada pada sistem pernapasan? Coba lihat di sini ada yang bawa yang enak belajar. Hidung. Coba lihat di yang ibu kasih tadi itu di di buku. Ini ada hidung. Nah, apa itu hidung ya? Siapa yang tahu? Coba lihat. Ada hidung. Lihat hidung. Nah, di mana ditarik? Yang salah tarik. Hidung. Nah, ini hidung. Apa itu hidung? Organ yang pertama adalah salah satu organ yang paling penting. Ya, hidung itu berfungsi untuk sebagai saluran masuknya udara. Yang kedua ada apa lagi? Ada apa lagi? Paring. Buka paring. Apa itu paring? Paring adalah paling pangkal lokal sebagian atas. Bagian ini terletak di belakang mulut dan rongga hidung. Kita menghubungkan hidung dengan trachea atau batang semut. Oke. Yang berfungsi untuk apa? Sebagai alat masuknya udara dan makanan. Nah, ini dulu, ini gambar. Ini organ-organ bagian yang ibu tunjukkan tadi kan ada. Nah, ini merupakan organ-organ bagian sistem pernapasan manusia. Di situ ada laring, paring, trachea, bronkus tadi kan. Nah, diafragma itu rongga perut, bronkus, bronchilus kan. Nah, kemudian pernapasan dibagi menjadi dua. Ada pernapasan perut, ada pernapasan dada. Nah, mari kita nonton dulu video pembelajaran berikut. Ini nonton dulu ya. Rata-rata manusia bernafas sekitar 12 sampai 18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernapasan yang ada di dalam tubuh kita prosesnya tidak mudah loh.
Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernafasan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Organ pada sistem pernapasan manusia bersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari secara bersama-sama dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung dan alveolus. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang dinamakan pleura. Berikut adalah ulasan tentang organ-organ pernafasan. Semoga menambah pemahaman untuk Tentang tadi siapa yang kurang jelas? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Bella, apa pertanyaannya? Bu, apa saja faktor yang mempengaruhi pernapasan seseorang? Faktor yang mempengaruhi pernapasan seseorang. Faktor yang mempengaruhi pernapasan seseorang ada faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor suhu tubuh. Kalau usia itu semakin muda seseorang maka semakin tinggi frekuensi pernapasannya, ya kan? Kalau semakin tua seseorang atau semakin lanjut seseorang maka frekuensi pernapasannya akan semakin rendah. Ini disebabkan oleh aktivitas kita juga. Kalau yang orang tua itu kan aktivitasnya kan menurun, sedangkan kita yang muda aktivitasnya banyak. Jadi makanya frekuensi pernapasan kita akan semakin meningkat. Udah paham? Udah jelas? Nah, sekarang kita buat kelompok berdasarkan asesmen awal yang udah pernah kita lakukan. Nah, ketika ibu buat kelompok ini, nanti pindah ya. Ini tempat duduknya pindah kemana ke kelompok yang ibu bagikan. Ya, di kelompok pertama kelompok 1 dulu. Sylvia. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Pegang dulu tadi, ibu tahu langkah-langkahnya. Badan lanjut. Satu lagi. Dua lagi. Oke. Kemudian kelompok. Satu lagi. Ya. Coba lihat dulu untuk yang kelompok konten. Kamu itu coba lihat itu gangguan pernapasan. Kita ambil mengenai asma. Ya udah, kita ambil mengenai asma, terus menganalisis gangguan-gangguan pernapasan. Dan ini untuk kelompok kedua. Kelompok kedua itu mengenal struktur fungsi sistem pernapasan. Tugas kamu membuat alat peraga pernapasan dari botol aqua sederhana. Ya, alat tulisnya di karton ini. Ya. Nah, buat seindah mungkin sebagus mungkin ya. Buat itu jaga kamu dulu. Taruh kan kartonnya kan? Ya, terus. Tengah. Di fotonya, videonya. Ya. Dari itu ya. Kita mulai membuat ini kita editing dulu sebentar. Kemudian nggak fokus lagi nih kayaknya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Ya mantap. Coba bekerja.
Dan presentasikan ke depan kelas hasil yang sudah kamu buat ya. Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Ini hasil dari kelompok kami. Kami dari kelompok lain ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. 1. Sebutkan organ-organ utama dalam fungsinya dalam sistem hidung akan melewati faring menuju laring. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini hasil dari kelompok kami. Kami dari kelompok faring ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Laporan singkat. Analisis gambar pernapasan penyakit asma. 1. Pendahuluan. Asma adalah penyakit kronis yang menyebabkan saluran udara di paru-paru menjadi meradang. Dan asma dapat hidup dengan baik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tempelkan hasil karya kamu di papan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Kami dari kelompok hidung ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Melalui percobaan ini kita dapat mengerti bahwa botol aqua berfungsi sebagai rongga dada yang mengembang dan mengepi saat menarik dan mendorong udara. Pipet mewakili saluran pernapasan hidung tenggorokan, menghubungkan rongga mulut dengan paru-paru. Balon yang ada di dalam ini melambangkan paru-paru kita yang mengembang saat menghirup udara dan mengisi saat menghembuskan udara. Tubuh tidak berfungsi dengan baik, maka tubuh tidak bisa bekerja dengan optimal karena setiap organ memiliki fungsinya masing-masing. Dan Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, dari hasil yang kalian tempel tadi sudah memenuhi penilaian yang Ibu buat kriteria penilaiannya. Jadi ketiga-tiganya ini sudah memenuhi kriteria penilaian yang Ibu buat. Nah, dari kelompok 1 Ibu beri nilai 100. Tepuk tangan. Kelompok 2 Ibu beri nilai 100 juga. Kelompok 3 yang produk tadi Ibu beri nilai 100 juga. Ketiga kelompok mendapat nilai the best. Nah, karena kalian the best, maka Ibu beri hadiah. Berapa kelompok 1? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 5. Nah, ini. Sudah semuanya? ya, Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini kamu tulis di kertas post-it. Nanti tempelkan ke papan. Paham ya? Nah.
Kesimpulan dari kelompok 2. Kesimpulan berkaitan ke apa? Kelompok. Kelompoknya aja, Miss. Kesimpulan dari kelompoknya aja. Siapa yang dari kelompok ini kelompok? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sistem pernapasan manusia itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup kita. Dengan memahami cara kerja sistem pernapasan dan cara merawatnya, kita dapat hidup lebih sehat dan berkualitas. Baik, nah untuk selanjutnya kita refleksi ya. Nah, refleksi ini lihat refleksi kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaan kamu dalam pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya ketika pembelajaran hari ini? Coba lihat kamu refleksi pertanyaannya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menurut kamu bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kedua, mengapa penting untuk mempelajari sistem pernapasan? Oke. Nah, itu yang bayar. Ya, pecah perasaan kamu ketika kamu belajar pada hari ini. Senang pembelajaran kita hari ini. Dan kalau refleksi namanya itu, kalau refleksi boleh tulis nama. Ya, terus. Ayo cepat. Ya. Itu kan ada mendeteksi itu. Ya. Itu dia. Sudah semuanya? Lagi ya, belum? Jadi, coba lihat. Jadi, dari pernapasan, kalian tadi dapat disimpulkan pelajaran hari ini menyenangkan. Senang kan? Happy kan? Happy. Untuk materi kita yang akan datang, kita akan belajar tentang bahaya merokok untuk pernapasan. Bahaya merokok pernapasan kita ya. Kemudian pembelajaran hari ini kita ucapkan alhamdulillah. Akhiri dengan baca doa dulu ya. Coba apa tuh baca doa? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya, terima kasih. Sebelum Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar, rapikan dulu mejanya semua. Rapikan, buang dulu